Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi di Arlin Channel ya. Di kesempatan kali ini atau pada video ini saya kembali menyapa teman-teman dimanapun berada ya. Semalam sehat selalu dan semua saya mendoakan semoga aktivitasnya berjalan dengan baik ya. Oke. Baik. Teman-teman ya, sebelum saya menyampaikan sesuai dengan judul video ini, dimana nanti kita di sini akan membahas atau saya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman mengenai jam kerja di Bluebird ya, atau taksi. Jadi buat teman-teman, karena ini saya bahas berhubung karena ada yang bertanya di video saya upload sebelumnya yang berjudul, saya cek dulu ya, kerja sopir taksi penghasilan melebihi UMR 10 juta tiap bulan, ini buktinya. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini saya tunjukin dulu video ya. Ini videonya, ini di sini, kerja sopir taksi penghasilan melebihi UMR 10 jutaan tiap bulan, ini buktinya. Nah, di sini ada pertanyaan, komentar ya, di kolom komentar ada pertanyaan dari Sony NI. Ada komentar. Dan ini supaya teman-teman juga bisa menyaksikan, makanya saya tunjukin langsung dari Sony NI 1 jam lalu ya. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung di Arlin Channel ya, selamat datang saya ucapkan, dan terima kasih atas support dan waktu yang telah diberikan. Nah, baik teman-teman, langsung saja pada topiknya, yaitu pada tema kali ini, yaitu kita diskusi atau saya akan berbagi informasi mengenai jam kerja di taksi Bluebird ya, khususnya pada Bluebird karena saya saat ini adalah seorang karyawan Bluebird. Oke, baik teman-teman, bicara masalah jam kerja di taksi itu sebenarnya ketentuannya itu sudah ada ketentuannya secara istilahnya ya, secara keseluruhan tiap masing-masing pool, karena Bluebird itu kan punya beberapa pool ya, atau tempat di masing tempat cabang wilayah lah, kurang lebih penjelasannya seperti itu, bahasannya seperti itu ya, kita sebutkan seperti itu maksudnya. Jadi sebelum kita bergabung di Bluebird itu ada proses-proses yang harus kita selesaikan. Ini saya kembali dulu ke ini ya, supaya nanti alur pembahasan kita bisa tersampaikan atau bisa sesuai dengan ini yang kita bahas. Oke teman-teman. Jadi sebelum kita bergabung di Bluebird itu kita melamar dulu. Melamar, siapin KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian fotokopi fotokopi SKCK kalau ada, kemudian buat lamaran kerja biasa, kemudian SIM yang aktif. Nah, itu kita siapin dan kita antar ke kantor terdekat ataupun ke kantor pool masing-masing Bluebird ya. Oke, setelah itu kita diedukasi, diinterview oleh bagian operasional ya, atau bagian HRD. Kalau diinterview tentu kita ditanya-tanya bagaimana pengalaman sebelum sebelum melamar ke sini, terus ininya. Jadi seperti biasa teman-teman, pada umumnya orang kita melamar kerja interview oleh HRD. Nah, kemudian setelah kita interview, apabila kita lolos dari proses tahapan interview itu, nanti kita diarahkan untuk datang ke
pusat ya, pusat Bluebird ya, pusat Bluebird dalam artian untuk menindaklanjuti proses pelamar kita di pool tadi ya. Pool itu biasanya ada di wilayah terdekat ya, kita mencari wilayah terdekat. Kenapa? Karena untuk proses dan kegiatan kita nanti, aktivitas kita sehari-hari bisa lebih terjangkau, itu maksudnya. Nah, nanti di sana setelah kita, ini kejadian ya, maksudnya ini peristiwa yang saya alami ya, saya nggak tahu di tempat lain atau di teman-teman lain. Setelah kita nanti dijadwalin untuk ke pusat, ngikutin jadwal itu, datang ke sana, dan di sana itu kegiatan kita itu interview, maksudnya edukasi ya, kayak pembekalan lah kurang lebih. Nah di sana nanti kita dikasih tahu teman-teman bagaimana cara bekerja untuk jadi setiap harinya nanti. Nah bagaimana cara kita bekerja setiap harinya nanti, baru dikasih tahu di situ bagaimana cara melayani customer, bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara kita mengatur waktu ya, jam kerja. Nah jadi sesuai dengan pertanyaan teman saudara kita tadi si Sony, bahwasannya di sana itu nanti di pembekalan sudah dikasih tahu triknya, rumusnya itu sudah dikasih tahu gitu. Rumus dalam artian maksud saya di sini itu bagaimana sih cara bekerja seorang driver taksi, khususnya taksi Bluebird. Nah, karena kembali kepada aktivitas kita lakukan ini kan pelayanan, melayani customer. Jadi di situ tentu ada disiplin yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baru nanti kalau kita lolos daripada menyelesaikan tahapan itu, baru esok harinya kita disuruh untuk membawa unit. Nah, baru di situ kita jalankan apa yang sudah kita pelajari dari kantor tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kembali pada jadwal kerja. Sebenarnya bagi saya karena saya sudah jalani, itu ada 3 tahap, ada 3 pembagian yang saya tentukan dalam aktivitas saya sehari-hari maksudnya ya. Yang pertama jam pagi. Kenapa jam pagi? Namanya kita berurusan dengan penumpang ya, atau customer ya. Customer itu ada yang kepentingan kerja, meeting, dan ataupun main dan lain sebagainya. Tentu jadwal pagi itu agak lumayan rame gitu. Nah yang kedua, pagi itu masih fresh, banyak yang istilahnya kita pribadi itu kalau bangun pagi, kerja pagi, karena saya terbiasa bangun pagi jam 5 itu saya udah bangun sebelumnya ya. Tapi semenjak saya di Bluebird ini, saya jam 3 pagi saya udah bangun, atau setengah 4, paling lambat itu setengah 5 itu teman-teman. Jadi habis bangun pagi, persiapkan diri. Setelah mempersiapkan diri, kemudian saya berangkat. Nah, kenapa saya memilih pagi, harus cepat pagi? Satu, karena dari rumah ke pool itu saya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam ya, naik motor dari rumah sampai ke sana, baru mempersiapkan unit, absen dulu, baru mempersiapkan unit. Setelah mempersiapkan ini baru jalan untuk mencari orderan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian siang hari itu pengalaman saya yang saya lakukan, terkadang saya mungkin pagi tadi saya target penghasilannya atau argonya masih sangat minim ya, karena di pagi itu dari jam
6 sampai jam 9 lah ya. Saya bisa biasanya saya minimal 3 sampai 5 orderan sudah dapat. Nah, kalau siang ya, terkadang saya tergantung situasi sih, tergantung situasi kita. Kadang saya istirahat, cari tempat-tempat parkiran yang memang bebas dari ini ya teman-teman ya. Hati-hati kalau ini bebas dari deret ya, dari larangan ataupun jangan sampai melanggar suatu tempat yang dilarang parkir. Karena kebanyakan itu beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu banyak mobil ada taksi bluebird yang dideret. Itu karena kurang ya, yang bersangkutan kurang ini memahami situasi. Ya. Oke teman-teman, jadi itu siang kadang saya istirahat, kadang juga saya sambil jalan nyantai sambil cari orderan. Karena di siang itu ada juga kebutuhan orang yang berangkat siang, ada juga yang mungkin meeting di suatu tempat gitu, atau ada pertemuan. Jadi kebanyakan di Jakarta seperti itu, dan mereka kepengen naik taksi karena kebutuhan cepat, supaya cepat aja gitu. Kalau dia naik bis kan, bis itu kan bisa mungkin melintas di lokasi yang dia kunjungin, tapi bisa saja berhenti di suatu tempat sebelum nyampe di lokasi itu. Makanya dia taksi paling cepat. Kemudian kalau dia pesan online, nah tentu butuh waktu. Kemudian mungkin kadang-kadang ada beberapa kendala lah kalau online itu atau yang lain. Tapi tergantung pilihan, tergantung kebutuhan. Itu makanya sebenarnya dapat argo itu untuk customer itu karena kebutuhan sebenarnya. Oke. Nah yang kedua, kalau sore ini kan jam tayang penumpang lagi, jam sore. Jadi jam tayang penumpang buat sore itu yaitu pulang kerja, kemudian kembali pulang ke rumah. Kalau dia urusan, contohnya kalau dia urusan dari tempat belanja seperti mall, jadi dia balik ke rumah. Karena kebanyakan pelanggan taksi itu seperti di Mall Casablanca, orang belanja, orang main gitu. Jadi sore itu kebanyakan jam tayang itu bagus buat nambah harga. Jadi sudah terjawab ya buat saudara Sony. Saya jawab melalui video ini. Mohon maaf saya tidak bisa saya jawab melalui video, bukan untuk balas chat ya. Oke teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan saya selalu ingatkan buat teman-teman yang baru kunjung di Arlin Channel ya, mohon dukungan dan supportnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupdate dan upload video. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau saya ada waktu dan menyempatkan buat video untuk jawab. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses buat teman-teman semua.